Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesua Hamasya Elohim. Shalom Elohim. Maaf tadi ada gangguan ya, terjadi gangguan. Jadi Shalom Bapak Ibu yang cantik, yang mempesona hati Bapak Yahweh. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Mempelai ucapkan Shalom Elohim, terpuji-pujilah nama Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesua Hamasya Elohim. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Mempelai berjemur-jemur dulu di panas matahari saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ini jadi urus lokal dulu, mempelai jadi urus lokal ya. Matahari, berjemur-jemur dulu, berjemur-jemur di matahari. Jadi turis lokal ini, jadi turis lokal, berjemur-jemur. Berjemur-jemur, mempelai berjemur-jemur. Karena ini hari berjemur-jemur dulu, panas sekali nih hari kan, jadi mempelai berjemur-jemur supaya tambah cantik. Berjemur-jemur hari ini. Haleluya. Matahari panas sekali ini, berjemur-jemur supaya agak kinclong sedikit, berjemur-jemur. Haleluya. Mempelai berjemur-jemur sayang, supaya tambah kinclong. Supaya tambah kinclong mempelai. Makanya berjemur-jemur di matahari. Jam 12 ini. Matahari sudah jam 12, mempelai ada berjemur-jemur supaya hilang virus. Virus cinta hilang. Haleluya. Ini mempelai mau bilang satu hal, Pak. Jemaat Tuhan, saat-saat ini adalah saat-saat kesusahan, kesesakan. Saat-saat kesesakan di mana dunia dalam keadaan sesak. Sesak untuk bernapas. Tapi anak-anak Tuhan tetap bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan tetap bergembira dalam Tuhan, tetap bersuka cita. Karena bagi anak-anak Tuhan ini adalah tahun Yobel, tahun kemenangan, tahun sukacita, tahun kegembiraan, kelepasan bagi jiwa-jiwa yang terikat, bagi roh-roh yang terbelenggu. Ya, dengan cara apa? Berpuasa, berdoa sungguh-sungguh, baca firman, bebaskanlah jiwamu, bebaskanlah rohmu dari keterikatan roh-roh dunia ini, ya. Seperti itu. Jadi, tahun ini adalah tahun Yobel, tahun pembebasan bagi jiwa-jiwa yang terbelenggu. Iya. Bagi jiwa-jiwa yang terbelenggu di dalam dosa. Jadi, mempelai ingin katakan bahwa saat ini adalah saat-saat yang menggetarkan hati. Bukan saja bumi, langit diguncang, tetapi iman kita anak-anak Tuhan akan terguncang. Ya, iman anak-anak Tuhan akan diguncang, Bapak Ibu ya. Ya, jadi pribadi lewat pribadi, kita akan mengambil tindakan kita masing-masing, pribadi lewat pribadi. Iman kita yang berbicara di hadapan Bapak Yahweh. Iman kita yang berbicara di hadapan Bapak Yahweh. Masing-masing manusia mencari jalannya sendiri untuk mencapai tingkat ketujuh itu, yaitu tingkat langit di atas langit, yaitu langit kemahakuasaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Di sana ada Bapak Yahweh yang bertahta di kerajaan surganya yang kudus. Haleluya.
Ini masa kesesakan ya bagi dunia, tapi bagi anak-anak Tuhan inilah kebebasan. Bajamur mempelai bukan matahari pagi ini sayang. Ini cuma matahari siang sayang, bukan mempelai gosong. So gosong mempelai. So matahari siang ini bukan pagi. Oh haleluya. Ini jam 12 siang ini. Itu saudara-saudara kita sedang berdoa. Haleluya. Jadi saat ini dunia dalam masa kesesakan, dalam masa kegelapan dunia, artinya masa kesukaran di padang gurun. Haleluya, ada haleluya. Nah, ada haleluya kalian. Nah, haleluya, mempelai so lihat kalian pe muka-muka ini, wajah-wajah so semakin berseri. Mempelai lihat so semakin kinclong no. Nana Tuhan pe wajah-wajah aura-aura semakin kinclong, mempelai lihat no. Semakin bersinar-sinar, berkilau-kilauan, semakin berbahagia mereka no. Ini masa di padang gurun sayang, kita masuk di padang gurun ya. 3,5 tahun ke depan mulai dihitung dari 2023 sayang. Jadi mempelai so lihat, dorang pe gigi suka keluar terus no. Dan dompe ewe-ewe. So keluar no, mempelai lihat tuh gigi keluar terus no. Anak-anak Tuhan semakin bersuka cita biar ada di padang gurun, tapi hati dipenuhi sukacita sayang ya. Jangan di padang gurun hati dipenuhi galau ganda gulana, jangan. Hati harus bersuka cita sayang ya. Hati harus bersuka cita, jangan galau ganda gula-gulana, jangan. Tambah berseri-seri biar di padang gurun kesusahan, kalau ada Tuhan Yesus di hati pasti semakin bersuka cita sayang ya. Biar kita dihina dunia, biar kita difitnah, dicaci maki dunia, yang penting bersinar sayang. Bersinar, gigi keluar terus. Itu anak-anak Tuhan, karena kita tidak terkoneksi lagi dengan roh-roh dunia sayang. Kita sudah terkoneksi dengan alam ilahi. Kita sudah ada di alam lain, kita di alam surgawi. Walaupun kita hidup di dunia, kita sudah ada di alam lain. Dan makanya orang pe gigi langsung tak keluar terus gigi. Tetap bersuka cita walaupun dipenuhi hinaan, diam saja. So itu resiko ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dihina, dicaci maki, ditampar, sampai dituduh penjahat, dituduh disalibkan. Bapak diam dia sampai mati di atas kayu salib. Setelah di atas kayu salib, tergantung di atas kayu salib, manusia hina lagi. Cuma di cana kolor. Ngoni sekarang pakai cana kolor, ngoni tenggelam semua, ngoni pe kota-kota di cana kolor ngoni. Tukang hina-hina. Sedangkan sobat tebus dosa-dosanya mereka manusia, seluruh manusia sedang hina lagi. Tuhan Yesus tergantung di cana kolor. Nah sekarang ngoni tergantung di cana kolor, ngoni di atas pohon kelapa, di atas tiang listrik, dengan di atas genteng-genteng, tergantung ngoni. Boleh so ajar tuh kalau so tergantung begitu, apa diwawancara. Usahakan diri sendiri merasa waras. Manusia. Manusia tanah. Usahakan sampai diri merasa waras. Bukan mempelai mau kasih ingat ini Pak ngoni yang so manusia bintang, bukan. Ini khusus manusia tanah yang aku rohani, aku jasmani. Ngoni harus merasa ngoni pe diri itu waras. Waras. Pasti wawancara itu dalam keadaan waras. Kata-kata pembukaan, soalnya itu kata-kata pembukaan. Harus pakai salam dulu, jangan langsung keluar-keluar di situ. Minta bantuan sana sini, minta bantuan, jangan dulu. Harus pakai kata-kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, shalom Elohim, saya masih waras. Shalom, saya masih hidup. Begitu. Harus pakai kata-kata salam dulu. Pembukaan harus meyakinkan bahwa saya ini masih waras. Masih waras jadi manusia. Dasar keledai, oten keledai dungu kalian, tersesat kalian. So tersesat, bodoh lagi. So bodoh, mengaku pintar. Makanya mempelai kasih sadar memang sekarang. Kalau sudah atas genteng, di atas tiang listrik, gantung seret-seret itu ombak tsunami dengan banjir kecoklatan itu, sudah atas atap rumah atau di atas pohon, usahakan diri masih dalam keadaan sadar. Supaya pas diwawancara orang, di mana istrimu, di mana suamimu, di mana anakmu, dalam keadaan sadar. Biong.
Kalian dikasih tahu betul, dikasih tahu, salam waras, usahakan diri dalam keadaan waras. Salam waras, betul itu salam waras. Usahakan diri dalam keadaan waras, jangan tiap waras. Dasar oten-oten, keledai-keledai dulu kalian, bodoh, diajar yang betul. Usahakan dalam kata-kata pembukaan harus waras. Ini salam waras, Nusantara waras, harus dalam keadaan waras dong. Belum kalian dapat bom lagi, dapat bom dari luar negeri, harus dalam keadaan waras. Kalau kalian dibom, kalian dapat itu bom. Kalian jago-jago kan, jago-jago. Orang Indonesia ini jago-jago, harus jago-jago. Pas itu datang kamar itu bom dari luar negeri, kalian dapat itu bom pakai tarung ke, pakai apa? Kalian harus dapat itu bom, bom atom itu, nuklir itu kalian pakai. Kalian itu harus harus betul-betul kalian pokoknya bersatu, kalian tangkap itu bom. Peluk itu bom nuklir. Supaya tidak banyak memakan korban. Oh haleluya. Jadi seperti itu, Jadi salam waras, cuy. Halo Pak Yasser, halo Pak Iron, selamat petang Bunda. Oh petang dan ini, mempelai pikir sore. Salam petang. Mempelai sudah tahu waktu, yang penting masih hidup. Kalian tuh harus pintar-pintar, harus pintar-pintar sayang, harus pintar-pintar. Iya. Kalian tuh harus pintar-pintar, harus kasih tunjuk kalian jago-jago. Jangan kalian jago-jago itu cuma kalian kasih tunjuk di jari-jari, di mulut. Jangan cuma di mulut kalian jago-jago itu. Kalau perang, mempelai ajar bangun ya. Kalau semua perang ini perang depan mata toh. Harus siap pegang senjata lagi. Siap pegang senjata, jangan kalian cuma hidup-hidup enak-enak di dunia ini ya. Khususnya bangsa Indonesia. Sampai oma-oma pegang senjata katapel. Oma-oma pegang katapel. Jam 1.30 petang ini, haleluya. Pantas tuh matahari sudah di tengah-tengah. So petang rupanya. Haleluya. Jadi oma-oma pegang katapel, anak-anak muda pegang senjata, karena mau perang ini, mau perang di depan mata. Jangan ada yang enak-enak, sampai semua itu pengusaha-pengusaha beli memang itu senjata-senjata itu, kasih belajar itu, dilatih memang itu remaja-remaja pemuda pegang senjata. Jangan kalian bodoh-bodoh, diserang dari luar, langsung diperbudak lagi kalian 500 tahun. Coba, mau diperbudak kayak zaman dahulu. Karena apa? Garda terdepan sudah lumpuh. Garda depan itu sudah lumpuh. Semua itu sudah lumpuh, garda depan. So pakai tanda. Tinggal mereka tekan tembol, mati semua. Haleluya. Makanya kita doakan supaya darah mereka itu bisa netral. Bisa netral oleh kuasa Bapa Yahweh. Tiada ini banyak yang mati. Banyak yang mati sayang. So lumpuh. Lumpuh kita. Makanya dilatih memang itu semua. Sampai omak berdaster, dilatih semua pegang katapel, pegang senjata. Nanti keluar semua. Yang bakal akan mereka itu adalah rakyat semua bersatu kalahkan itu. Karena bangsa-bangsa lain ini sudah incar. Mereka itu masuk melalui Batam, Malaysia, melalui Nado, Sangir, Talaut, dari Filipina, dari Asia kecil, Eropa akan menyerang. Mereka akan merebut bangsa ini. Mereka akan merebut bangsa Indonesia ini, karena bangsa Indonesia ini adalah Atlantik, Taman Edennya Tuhan Bapa Yahweh. Di sini Taman Eden, di sini semua malaikat ada di Indonesia. Tidak ada malaikat di sana, tidak ada. Malaikat tidak ada di Indonesia. Di sana Maryam semua ada di Indonesia. Ini Taman Eden, surga ini. Sayang, makanya harus diperebutkan. Jikalau garda depan lumpuh, misalkan rompi kiri, rompi kanan, tidak ada, rakyat yang maju. Oma, anak-anak semua maju, jangan cuma senang-senang. Pengusaha kasih keluar uang, beli senjata, stok yang banyak. Ini kita menghadapi perang ini. Habis setelah perang iman, perang iman dulu toh sudah, perang iman sudah. Habis perang iman, kita perang fisik sekarang. Setan itu hantam perang iman, dia bagi lagi perang fisik. Setan ingin menghabisi kita. Kalau kalian kalah, kalian akan diperbudak 500 tahun. Anak cucu kalian akan diperbudak. Mau diperbudak bangsa-bangsa lain, diinjak-injak bangsa lain. Makanya mempelai bilang, kalau kalian tidak ingin mati cepat, itu tiang-tiang itu, nama-nama itu dioles-oles, oles-oles mentega.
Nah, kalau kalian mau ingin hidup lama, itu tiang anam, oles-oles mentega pak dia. Nah, kau bakar roti di situ. Oles-oles mentega, kau bakar roti di situ. Nah, manusia dikasih tahu yang betul, tidak nambah dengar kalian. Terus kalian itu mau mempelai ini diapakan? Dasar ODGJ, ODGDJ, kok kalian itu yang mau di ODGJ sama 66. Dasar kalian ini ya. Tidak lihat itu sejarah itu menceritakan nabi-nabi Tuhan itu ODGJ semua gila semua, nabi-nabi Tuhan itu gila-gila. Kalau tidak gila-gila, tidak ada mau jadi nabi. Jadi nabi abal-abal saja. Nabi itu gila-gila. Karena apa? Sudah tidak terkoneksi lagi dengan dunia ini. Kakinya setengah ada di alam ilahi, kakinya setengah ada di dunia ini. Sebagai manusia. Jadi kalau kalian mau ingin jadi nabi, gila-gila dulu kalian. Kalau kalian ingin mau jadi nabi, ingin mengaku nabi, gila-gila juga. Gila-gila secara natural. Bukan gila-gila dibuat-buat. Dasar. Iya, mau jadi nabi, gila-gila dulu. Ingat itu Nabi Nuh. Semua manusia bilang Nabi Nuh itu orang gila. Tapi dia nabi loh. Memperingatkan umat manusia dari dosa. Tidak mau bertobat. Air bah datang. Kalian tidak mau bertobat. Mempelai so bilang-bilang tuh tidak mau bertobat. Hina-hina aja tuh pekerjaan Tuhan. Hina-hina aja tuh pekerjaan Roh Kudus. Bukan tenggelam semua sampai kota-kota desa-desa. Bukan gempa-gempa. Hina-hina aja tuh pekerjaan Tuhan. ODGJ dasar unta keledai oten keledai dungu kalian cuma ketawa saja. Hehehe. Hidupnya cuma kata hehehe. Dikasih ingat yang betul. Mempelai ini kasih ingat yang betul. Karena mempelai itu sayang pangoni ya. Supaya ngoni bertobat masuk surga biar jadi baik-baik, yang penting masuk surga toh. Nah, jadi begitu dipecarita. Perang sudah depan mata. Jadi siapkan diri, siapkan mental. Siapkan semuanya. Jangan mau kalian diperbudak lagi. Selama 500 tahun ke depan. Anak cucumu itu akan menderita. Akan dipaksa kerja rodi. Terus kalian tuh dipaksa kerja rodi itu mempelai sudah lihat. Mata kalian tuh dicungkil. Terus kalian tuh dipaksa kerja siang malam. Ada mandornya. Kasihan kan? Itu kalian itu sudah ada kan? Diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Itu anak-anak Tuhan yang berada di pelataran luar itu kayak gitu nasibnya. Ya kita anak-anak Tuhan yang berada di pelataran, ya kita enak-enak saja. Kita kan sudah mengambil rupa tubuh supranatural. Kita nggak dibatasi tembok dan waktu. Kita mau pergi dari sini ke negara 1 detik saja, sudah mesti negara lain. Tapi kalian yang masih pakai tubuh jasmani ini, kalian akan diperlakukan seperti itu. Mempelai tidak sanggup melihat itu semuanya. Ya, kalian yang ada di pelataran luar ini loh, akan diinjak-injak bangsa-bangsa lain itu, akan disuruh kerja paksa, rodi. Dicabut mata kalian itu, disiksa. Mau kalian? Mempelai kasih ingat ini. Mau kalian dibikin kayak begitu? Mempelai menangis. Mempelai lihat semuanya itu, mempelai menangis. Seluruh rakyat loh akan diberlakukan seperti itu tanpa pandang agama, tanpa pandang ras suku bangsa. Ya makanya kalian harus berjuang. Harus berjuang. Harus bersatu. Kalian harus bersatu. Tanpa pandang ras, suku, agama. Kalau kalian tidak bersatu, kalian akan terpecah-pecah. Mereka pakai divide it impera. Divide it impera. Koma kalian akan lemah. Kalau kalian berdiri sendiri-sendiri. Sana mempelai kasih ingat ini. Ya. Yang tahu pegang senjata tuh keluar semua tuh, teroris, dukun-dukun, sakti, semua keluar itu. Kasih lawan kesan itu, pancahat dunia yang ingin merebut Taman Eden. Kasih keluar, orang kan jago-jago itu. Di urutan paling terdepan mereka, baru rakyat di belakang. Nah, karena yang semua lawan duluan ini kan TNI, polisi duluan. Kalau dia mampu, rakyat yang maju begitu. No, dulu siapa yang kasih lawan itu penjajah kalau bukan rakyat? Rakyat bersatu mati mereka. Makanya mempelai kasih ingat memang kamu oles-oles itu tiang 66 itu, tiang 66 itu di situ kuncinya. Kalian mau panjang umur atau mau pendek umur, kalian oles-oles itu tiang 66.
oles dengan mentega, oles dengan blueberry, strawberry, saus kacang, saus tiram. Kalian oles tuh tiang anam-anam sambil menyanyi. Oh, angel, oh, angel. Penyanyi angel, panggil malaikat Tuhan. Angel, angel. Gitu-gitu. Terus kalau oles-oles tuh tiang mentega. Tuh tiang anam-anam di mentega blue band. Di situ kuncinya umur kalian mau panjang atau mau pendek, tergantung di tiang mentega. Haleluya. Bincang-bincang santai. Cuma ini memang ini udara saat ini panas membara. Jadi mempelai pekaringat ini suriki masuk di mata. Coba lihat. Mempelai cuma kasih ingat. Mempelai tidak ingin cari pujian bagi dunia ini. Mempelai juga tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa Yahweh tidak, mempelai hanyalah sebagai alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Bapa Yeshua Masya Elohim untuk memberitahukan kepada kita. Biar saja mempelai dibilang mau gila-gila ke, mau setengah gila ke, mau salam waras ke, salam tidak waras ke. Yang penting gilanya memperal itu natural. Kalian pergi gila-gila itu enggak natural. Kalian itu suka main gila. Kalau mempelai pergi gila-gila ini gila natural sayang. Mar kalau mau pergi gila-gila, manusia suka main gila, suka berselingkuh kalian, suka main gila. Mempelai pergi gila-gila natural, gila-gila kenabian. Tapi ngoni pergi gila-gila, gila-gila nafsu, gila-gila hawa nafsu. Sering ngoni bikin gempa di situ, gempa berapa waktu itu lo kalian bikin kan? Haleluya. Kalian sering bikin gempa lokal di situ sampai 20 waktu itu loh. Sampai tuh kaki ranjang patah-patah di situ kalian bikin. Dasar manusia. Munafik kalian itu, suka-suka bikin dosa terus dilihat manusia lain alim betul. Haleluya. Padahal doyan sekali bikin dosa. Baru bilang lagi mempelai, gila. Kamu yang gila-gila, suka main gila. Gila. Manusia yang ditegur gara-gara kamu itu tidak mau ditegur dosa-dosamu, tidak mau ditegur dosa-dosamu, manusia. Kalian itu tidak mau ditegur dosa-dosamu. Kalian terlalu nyaman dengan dosa-dosamu. Pas manusia-manusia langit datang untuk menegur dosa-dosamu, bertobat, kalian merasa terusik. Kenyamanan kalian merasa terusik. Kalian tidak mau ditegur dosa-dosamu. Kalian sudah terlalu nyaman hidup di dalam dosa. Kalian tidak mau bangun dari dosa-dosamu. Mempelai itu sayang sama kalian tanpa memandang agama. Mau itu Kristen, Muslim, udah semuanya. Mempelai itu sayang, Tuhan Yesus itu sayang. Semua itu Isa Anak Maria itu sayang sama kalian. Mau itu Muslim, Kristen, Buddha, Konghucu, terganggu ya. Jaringan sempat putus. Iya, Tuhan Yesus itu sayang pada kalian semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalian itu harus bertobat sungguh-sungguh ya, harus bertobat. Jangan menyangka nama Tuhan Yesus, Isa Anak Maria itu, dia jalan yang lurus, saudara. Ya, jalan yang lurus menuju surga itu hanya melalui Isa Anak Maria Tuhan Yesus Kristus. Ini perkataan roh, ini benar ya dan amin. Kalian jangan banyak bantah kalian. Banyak bantah orang ini, dikasih tahu jalan yang benar. Jangan-jangan habis tuh mempelai kuota internet ini. Putus-putus. Gangguan. Jadi kalian itu harus bertobat manusia. Milikilah kerendahan hati. Supaya tubuhmu itu, bait ilahimu itu bisa dipakai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Iya, harus begitu.
Harus begitu ya, harus memiliki kerendahan hati. Iyo, tidak boleh aku rohani, aku jasmani, tidak boleh. Karena Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus itu tidak mau anak-anak Tuhan itu memiliki hati yang angkuh, ya, memiliki keangkuhan diri. Tidak mau, dia itu mau anak-anaknya itu memiliki kerendahan hati. Iya, terus ini Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pada saat ini semakin gereja menekan mempelai-mempelai Tuhan yang murni, yang tulus hatinya mengikuti Tuhan, yang menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin gereja menekan, maka semakin mereka menjerit hatinya kepada Tuhan, roh mereka menjerit, hati mereka berdoa kepada Tuhan dengan tangisan dan air matanya, maka akan terjadi eksodus, ya, pengungsian besar-besaran. Artinya apa? Pelarian anak-anak Tuhan diungsikan di padang gurun selama 3,5 tahun. Ya, jadi pedang roh pada saat ini sedang diayun, pemisahan antara anak-anak Tuhan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran dengan anak-anak Tuhan yang hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus di dalam dimensi fisik. Nah, banyak nih yang menyembah Tuhan di dalam dimensi fisik. Hidup mereka penuh kepura-puraan. Hidup mereka penuh kepalsuan. Yang mereka kejar adalah kenikmatan dunia. Yang mereka kejar adalah harga diri. Yang mereka kejar adalah ego diri, harga diri, dan pengakuan dunia atas diri mereka. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi kalau manusia-manusia seperti ini, mereka tidak memikirkan sesamanya manusia. Tidak, mereka tidak memikirkan perasaan manusia lainnya, apalagi perasaannya Tuhan. Yang mereka inginkan adalah pengakuan diri mereka sendiri. Artinya dunia harus mengakui mereka, dan sesama manusia juga harus mengakui mereka, menghargai mereka setinggi-tingginya. Nah, manusia-manusia seperti ini minta dilayani. Dan kegemaran manusia-manusia seperti ini suka menghina, suka menghujat, suka menghakimi orang lain. Nah, ini manusia-manusia tanah yang tidak ada otak nih. Otaknya ini ada udang katai nih. Mempelai bilang, ini di otaknya ini harus diperiksa di lepin, ada udang katai di sana. Nah, manusia-manusia seperti ini menyembah Tuhan Yesus Kristus itu dengan fisik. Nah, penyembahan Tuhan Yesus Kristus, Isa dan Maryam dengan fisik, itu mengakibatkan kemunafikan yang sungguh nyata. Nah, jadi mereka ini tidak takut untuk melakukan dosa. Mau sakit ke hati Tuhan, terserah, yang penting gue senang. Nah, gitu. Yang penting gue senang dong. Nah, kepuasan gue bisa rasakan. Ego diri gue bisa nikmati gitu. Nah, ini penyembahan dunia fisik ini sangat munafik, Bapak Ibu. Nah, kalau mereka mau tampil itu di rumah-rumah ibadah, ya tentu pakai baju putih. Ya, baju putih semuanya. Dilihat seperti malaikat, tahu setan semua. Ini penyembahan fisik. Tahulah manusia Abu Nawas kan. Manusia ini Abu Nawas, serba Abu Nawas. Belum tentu itu yang dilihat alim-alim betul, alim-alim bolotu itu sampai di dunia alam roh diakui malaikat, apalagi Tuhan Yesus. Jangan-jangan malaikat muntah-muntah di balik dompet kelakuan di gelap. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi semuanya ini kepalsuan manusia ini nyata, sangat nyata di depan mata kami. Kata roh Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, roh firman itu sendiri Yesus Christ, roh kudus, roh kebenaran yang membongkar saat ini. Sangat nyata kemunafikan kalian manusia ya. Tampil di antara sesama manusia seperti malaikat, tapi pas dikroset di alam roh, minta ampun, muntah-muntah kami melihat. Minta ampun, muntah-muntah kami melihat kelakuan kalian manusia, manusia setan. Kalian ini munafik sekali, pintar sekali kalian bersandiwara. Seperti kalian ini mau dapat anu saja ya, piala award. Dapat piala award kalian ini ya. Bersandiwara. Kalau bintang film actingnya. Yang kalian semua yang di sini dalam perlindunganku, Isa dan Maryam. Nah, ini Bapak Ibu, mempelai sekali lagi katakan bahwa ini di dalam diri Pak Aditya ini dia menyamar. So dibilang kok, mempelai suka kasih tahu kan rahasia kisi-kisi alam roh. Dia di tubuh dunia ini namanya Aditya Nugrahanto, tapi rohnya itu roh Yesus Christ.
Makanya mempelai lagi bertugas ini lagi bersih-bersih bumi. Mempelai sampai saat ini bukan mengungsi di padang gurun mau sanang-sanang, tidak, bersih-bersih bumi sayang. Kalian tinggal lihat saja ini bumi bersih nanti. Bersih dengan bencana alam. Iya, sampai raja-raja semuanya itu akan lari ke gua-gua nanti. Iya, semuanya akan lari ke gua-gua. Pas sambunyi orang ketakutan loh kalau bencana 10 koma atau 20 koma magnitudo apa mereka tiap lari ke gua-gua. Oh, rata tanah, rata kap. Jadi bertobat. Makanya kalau pindah alam, kalau sudah bertobat itu kan surga. Biar jadi baik-baik, tapi kan masuk surga. Lewat dulu api penyucian Tuhan Bapa Yahweh, firman itu sendiri, Yesus Christ, baru kalian tuh dilempar ke surga dalam sebuah paketan. Tidak ada malaikat mau bawa satu-satu, capek malaikat mau bawa manusia-manusia setan. Manusia-manusia yang penikmat dunia, capek deh. Malaikat bilang capek deh. Hanya orang-orang pilihan saja. Yang anak-anak Tuhan yang spesial saja yang dibawa malaikat. Kiri kanan tuh, malaikat Mikael sama Gabriel. Sedangkan malaikat Gabriel saja sudah mencari tubuh yang lain. Ya, malaikat Gabriel, lihat saja di tubuhnya malaikat Gabriel sekarang sudah tidak ada lagi pedang roh. Ya, bagaimana berkhianat? Malaikat saja bisa saja berkhianat. Jadi dia cari tubuh yang pantas. Ya, sekarang malaikat Gabriel itu mencari tubuh yang mudah. Ya, sekarang malaikat Gabriel itu mencari tubuh yang mudah untuk dipakai. Luar biasa untuk peperangan tuh, menyampaikan apa segala hal yang terjadi pakai tubuh. Iya, naga itu sayang. Naga itu Nisa. Satunya naga, satunya dulu dipakai malaikat Gabriel, tapi sekarang sudah tidak. Coba lihat, tidak ada lagi pedang rohnya di dadanya, sudah tidak ada. Tinggal ada cahaya biasa. Cahaya kemuliaan Bapa Yahweh sudah tidak ada sayang. Tidak lihat itu. Gangguan nih. Ini mempelai ini lagi menetes mempelai keringat di handphone. Gangguan. Iya, gangguan jaringan. Iya, yang satu itu naga merah. Hati-hati loh. Iya, naga merah. Itu sudah nggak ada pedang roh itu kalau berkhianat Bapak Ibu. Malaikat saja berkhianat, apalagi manusia. Ya, makanya mempelai itu sayang. Mempelai sayang semua sama mereka. Mudah-mudahan mereka itu pada sadar semuanya. Jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi iman Yudas, iman Petrus, dan iman Thomas. Melihat dulu baru percaya. Semuanya serba melihat. Mempelai sudah kasih ingat kan, kalau mereka tidak dapat mempelai, pengikut mempelai, mereka akan kejar. Naga merah ini akan mengejar pengikutnya mempelai. Iya, tidak ada. Malaikat Gabriel itu sekarang di alam roh lagi mencari tubuh gadis yang berumur sekitar 20-an gitu. Siapa yang layak? Tubuh manusia yang layak dipakai malaikat Gabriel ini siapa lagi? Dicari ya sekarang. Jadi seperti itu. Nah, semakin gereja menekan, semakin gereja menekan, gereja sekarang telah diduduki, gereja sekarang ingat baik, gereja sekarang telah diduduki oleh Antikris. Nah, makanya mempelai sudah katakan dari 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, bahwa tidak ada lagi susunan batu dengan batu pada saat ini dari tahun 2020. Tidak ada lagi, itu semua sudah dirombak dan dirobohkan. Yang ada adalah bait ilahi itu adalah kita, diri kita sendiri ini adalah bait ilahi kita sendiri. Nah, Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu Bapa Yahweh, menyoroti bait ilahi siapa yang masih memiliki DNA ilahi saat ini. Nah, itu akan dipakai oleh 7 bintang malaikat Tuhan pada saat ini. Nah, senangkan saja malaikat Uriel itu Bapak Ibu suka gangguin mempelai, dia itu di sana di alam roh itu dihukum. Ingat ini, Uriel dihukum ya, sedang dihukum. Kalau dia nanti berperang, baru dikeluarkan dari penjara hukuman rohnya. Jadi kalau dia tidak dipenjara, maka dia akan mengganggu rohnya mempelai. Karena roh mempelai sangat bercahaya, bersinar-sinar di sini. Ingat ini pembukaan roh. Rahasia ini adalah besar. Ya,
Uriel itu adalah malaikat yang memegang tata surya. Dia kalau dibutuhkan untuk berperang, untuk melawan setan-setan semua, baru dia dikeluarkan. Sekarang ini lagi dalam masa penghukuman, dikurung. Ya, dikurung dia. Kalau tidak dikurung, maka dia akan mengganggu mempelai. Kalau dia ketemu di alam roh, mempelai ini akan digodainya. Dan dikatakan bahwa akulah setan dan dialah malaikat. Sekarang lagi dihukum loh dia. Hukuman kesalahannya itu sangat fatal karena ingin merebut mempelai dari tangan Yesus Christ. Mempelai ini jadi perebutan loh. Sudah perebutan dengan setan, datang lagi malaikat Uriel. Ini ingin merebut mempelai ini dari tangan Yesus Christ. Bayangkan itu. Terjadi perebutan lagi di alam roh. Ini aku yang berbicara, roh Alfa dan Omega. Jadi jangan main-main, aku katakan, malaikat sekalipun aku hukum. Kalau menentangku, aku adalah aku. Egoku adalah egoku. Jangan main-main denganku. Ya, aku yang berkuasa di sini. Baik di alam roh, di alam nyata, di alam neraka. Aku yang berkuasa. Ya, firman itu sendiri. Jadi jangan banyak cerita. Manusia yang buta tuli telanjang, jangan banyak bacot. Jangan mulut kalian itu, gara-gara lidah kalian, kalian membuat diri kalian ada di Hades. Ada di api penyucian. Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau aku marah, habislah kalian. Langsung 9 meteor. Aku hambur di tengah-tengah dunia kalian, pindah alam semua kalian manusia. Hitungan jari saja yang tersisa. Jangan sampai ya murkaku itu menyala-nyala untuk kalian. Jangan sampai. Gara-gara lidah kalian, jari kalian, kalian membuat diri kalian itu ada di api. Api penyucian namanya. Itu namanya Hades. Tempat penampungan roh sementara. Sebelum kalian diproses. Diprosesnya itu apa? Mau dapat apa kalian di sana? Mahkota atau dapat cambuk? Dapat mahkota Tuhan. Bapak Yahweh ada 5 mahkota. Mahkota kemuliaan, kesetiaan, pelayanan, pengorbanan diri, mengasihi sesama manusia, tanpa memandang bulu, ras, agama. Jangan pandang bulu, ras, agama. Bulu-bulu jangan pandang sebagai manusia. Manusia itu sama di hadapan mataku. Ingatin manusia. Jangan kalian sok-sok ya. Aku katakan kepada kalian ya. Kalian jangan sok-sok ya. Kalian ini hanya tanah. Mana mungkin kalian bisa melawan manusia langit? Hah? Mana bisa kalian bisa melawan rohku sendiri yang melayang-layang di atas cakrawala samudera raya ini. Kalian itu hanya tanah, tahu tanah. Ingat posisi kalian. Dasar dodong. Bodoh kalian ini, bodoh. Sangat bodoh manusia. Bertobat ya kalian, bertobat. Sebelum murkaku ini menyala-nyala meledak atas diri kalian ya. Jangan membuat murkaku ini meledak atas diri kalian. Jangan. Ya. Sudah itu saja. Pada saat ini aku katakan ya. Kalian itu, sekarang itu tertawa-tertawa bisa sebentar malam. Kota kalian, desa kalian sudah aku hantam dengan banjir, gempa, angin puting beliung. Tinggal kalian tuh batar-bataria di situ. Panggil-panggil namaku. Aku akan memalingkan mukaku dari kalian. Aku tidak akan melihat lagi kalian. Kalau kalian tidak mau bertobat. Bertobat sekarang selagi masih ada waktu. Bertobat. Bertobat lah. Dodol, keledai, oten, bertobat lah. Salam kasihku untuk kalian. Yesus Christ mengasihi kalian. Walaupun kalian hina-hina, aku tetap mengasihi kalian. Bertobat, karena kalian dodol tidak berguna. Kalian tetap dodol, lemper yang tidak berguna. Nah, cuma jadi santapannya setan. Kasihan kalian ini. Kalian tidak mengerti apa-apa. Dunia roh pun kalian tidak tembus. Kalian menyembahku hanya dengan kemunafikan. Nah, tidak mengerti apa-apa. Yang kalian kejar kenikmatan dunia. Hanya tahu wik-wik. Suka fitnah orang, suka hina orang. Tahu saja wik-wik, enak-enak. Selingkuh sana, selingkuh sini. Apa yang kalian dapatkan hidup seperti itu? Apa coba? Bertobat saja kalian. Aku mengasihi kalian ya. Aku mencintai kalian. Bertobat saja kalian. Sebelum murkaku. Gak kuat terus dari tadi. Jadi bertobat saja kalian manusia ya. Ya, aku mengasihi kalian. Rohku Yesus Christ, firman yang hidup. Alfa dan Omega. Aku adalah aku, akulah dia. Yesus Christ, firman yang hidup, Bapa Yahweh, Yeshua, Masya Elohim. Aku memberkati kalian yang sudah memberkatiku, dan aku akan melimpahkan berkat-berkat yang luar biasa pada masa kesusahan nanti ke depan. Karena kami ini masih memakai tubuh manusia, perlu makan minum. Kami itu tidak perlu, aku itu hanya mengetes saja. Manusia, aku hanya mengetes hati kalian. Cara pengetesan kami manusia,
Beda. Aku mengetes kalian memakai tubuh mempelai. Kirimlah donasi uang yang banyak, 100 juta, 200 juta, itu pengetesan kepada kalian manusia tanah. Kalian ini mempunyai iri hati, dengki, hati busuk, hati baik atau apa? Ternyata langsung kalian ambil tuh video, potong, hina sana hina sini. Aku yang kalian hina, aku cuma mengetes kalian. Kalian ini memiliki hati yang bersih, tulus, mencintai aku apa tidak. Itu pengetesan kami itu beda dengan pengetesan manusia. Kalau pengetesan manusia, manusia lain sudah tahu duluan. Kalau pengetesan kalian, kami ini kepada kalian, kalian tidak akan tahu. Kalian akan hujat kami, roh kami ini mati-matian, karena roh kami ini tidak bisa kalian terima. Roh surga tidak bisa dunia terima. Hanya manusia-manusia yang memiliki kerendahan hatilah yang bisa menerima roh kami ini. Dunia menolak roh kami. Karena roh kami ini adalah roh yang kudus, roh yang mulia, roh yang agung. Dialah roh Alfa dan Omega. Yang sebelum dunia ini diciptakan melayang-layang di atas cakrawala ini. Sampai saat ini aku memakai orang-orang pilihanku yang hidupnya sebagai pelaku-pelaku firman. Seperti yang sedang bicara pada saat ini. Aku pakai dia, dahsyat luar biasa pada saat ini. Dan suaraku sangatlah mahal. Sangatlah mahal. Jangan jadi penghinaan bagi dunia ya. Jangan aku bungkam kalian selama-lamanya. Kalau aku bungkam kalian, pindah alam kalian semuanya. Inna ilahi roji'un alias rib. Selamat tinggal dunia, selamat jalan pintu alam lain. Entahkah kalian tembus di api atau kalian tembus di taman Firdaus. Jangan membuat gusar ya. Jangan membuat gusar dan jangan membuat jenggotku ini menjadi gatal lah. Haleluya. Sudah, itu saja yang aku ingin sampaikan pada saat ini. Tutup saja mempelai. Tidak ada gunanya berteriak-berteriak di keledai-keledai dungu ini. Mereka hanya mengeluarkan gigi saja. Mereka tidak tahu. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada pengikut-pengikutku, kepada yang masih setia mengikuti ajaran ilahi, ajaran yang murni. Memang ajaran ilahi, ajaran yang murni berasal daripada dunia surga itu adalah keras, bagaikan gada dan besi. Tahu besi itu keras. Merah darahku, putih tulangku. Haleluya, amin. Brother and sister, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Dadah.